Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, di sini kami akan mempresentasikan hasil video kami tentang artikel ilmiah bereview. Pengertian preview. Preview adalah proses penilaian artikel ilmiah yang dilakukan oleh satu atau lebih penelaah yang memiliki keselarasan kompetensi bidang ilmu pengetahuan dengan tema artikel. Dalam proses preview artikel ilmiah, pada umumnya satu artikel ilmiah akan direview oleh setidaknya 2-3 reviewer. Kemudian hasil review tersebut akan diberikan kepada kepala editor sebagai pengambil. Hasil review yang paling baik pada umumnya adalah revision. Requisit yang menuntut penulis untuk merevisi artikel ilmiahnya sesuai dengan arahan dan saran dari reviewer. Iterasi ini berlanjut hingga artikel ilmiah jadinya merevisi artikel. Pada kenyataannya, hampir tidak ada penulis atau peneliti yang mendapatkan hasil review yang menyatakan bahwa artikel ilmiahnya diterima tanpa perlu revisi pada iterasi pertama. Pada iterasi Tahap-tahap revisi sebagai berikut. 1. Mengembangkan objektivitas artikel ilmiah. 2. Meninjau kembali penulisan tahapan penelitian. 3. Menganalisis kembali hasil penelitian yang telah dilakukan, melakukan perbaikan sesuai hal review dan hasil analisis, membuat tabel review komen, mengajukan cover letter, meminta pendapat dari pembimbing atau rekan penelitian. Jenis revisi artikel ilmiah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu minor revision atau major revision, revisi tata bahasa. 1. Minor revision. Minor revision adalah revisi artikel ilmiah dalam skala kecil. 2. Major revision adalah revisi artikel ilmiah dalam skala besar. 3. Revisi tata bahasa. Penggunaan tata bahasa terkadang menjadi masalah yang cukup serius bagi para penulis artikel ilmiah. Hal ini disebabkan karena terdapat bahasa atau istilah yang digunakan dalam bidang akademis namun jarang atau bahkan tidak pernah digunakan dalam percakapan sehari-hari. Maka salah satu cara yang dapat digunakan untuk meyakinkan bahwa artikel ilmiah telah menggunakan tata bahasa yang baik. Pada dasarnya, proses preview terbentuk dari hubungan kesesuaian bidang keahlian antara penulis dan penelaah, sehingga hal ini memungkinkan terjadinya transfer ilmu pengetahuan yang saling mendukung antara penulis dan penelaah. Pada dasarnya, proses preview terbentuk dari hubungan kesesuaian bidang keahlian antara penulis dan penelaah, sehingga hal ini memungkinkan terjadinya transfer ilmu pengetahuan yang saling mendukung antara penulis dan penelaah. Dalam proses preview artikel ilmiah, pada umumnya satu artikel ilmiah akan direview oleh setidaknya 2-3 reviewer. Kemudian hasil review tersebut akan diberikan kepada kepala editor sebagai pengambil. Proses preview akan memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil artikel ilmiah yang akan diterbitkan. Di antara keuntungan yang dapat diperoleh dari proses preview artikel ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Penulis lebih detail dan feedback yang membangun dari para ahli di bidangnya yang dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki hasil tulisan artikel ilmiah. 2. Proses review dapat mengingatkan penulis untuk memperbarui kebijakan dalam menentukan hasil review akhir terhadap artikel ilmiah yang akan diterbitkan. Literatur yang digunakan sebagai acuan dalam menuliskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan artikel ilmiah. 3. Dengan adanya proses preview, artikel ilmiah yang akan diterbitkan akan lebih mudah dimengerti oleh pembaca ketika membaca hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah. Review yang baik seharusnya memiliki 2 kriteria, orisinalitas dan kontribusi. Orisinalitas bertujuan untuk meyakinkan bahwa artikel ilmiah yang telah dikirimkan kepada editor merupakan hasil penelitian yang bersifat orisinal dan tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh signifikan dibandingkan penelitian sebelumnya. Tujuan dan manfaat preview. Dari seluruh penjelasan mengenai preview di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya preview ada 5, yaitu 1. Meningkatkan kualitas artikel yang dipublikasikan. 2. Menentukan orisinalitas lain. Sedangkan kontribusi merupakan tahapan atau pengembangan lebih lanjut daripada penelitian sebelumnya dengan dampak perubahan dan penambahan hasil yang dari manuskrip. 3. Menentukan artikel terbaik untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.
4. Menentukan pentingnya di suatu temuan. 5. Mendeteksi ada tidaknya unsur lagi plagiarisme. Tahap-tahap proses per-review ada dua, yaitu 1. Editor. Tugas utama editor ialah mengesain reviewer untuk setiap artikel yang terdaftar, kemudian memberi keputusan akhir apakah artikel ilmiah. Proses ini tentu saja melakukan review artikel ilmiah, di mana dirinya ditugaskan. Reviewer akan menerima formulir untuk melakukan review artikel ilmiah yang telah ditentukan oleh editor. Reviewer harus terdaftar pada merevisi artikel. Pada kenyataannya, hampir tidak ada penulis atau peneliti yang mendapatkan hasil review yang menyatakan bahwa artikel ilmiahnya diterima tanpa perlu revisi pada iterasi pertama. Pada iterasi daftar reviewer terlebih dahulu untuk bisa ditugaskan untuk melakukan review. Hasil review yang paling baik pada umumnya adalah revision. Requirement yang menuntut penulis untuk merevisi artikel ilmiahnya sesuai dengan arahan dan saran dari reviewer. Iterasi ini berlanjut hingga artikel ilmiah dinyatakan sesuai dengan kriteria. Reviewer dan redaksi pengelola jurnal untuk itu dibutuhkan revisi dari penulis artikel ilmiah. Jenis revisi artikel ilmiah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu minor revision atau major revision, revisi tata bahasa. 1. Minor revision adalah revisi artikel ilmiah dalam skala kecil. 2. Major revision adalah revisi artikel ilmiah dalam skala besar. 3. Revisi tata bahasa. Penggunaan tata bahasa terkadang menjadi masalah yang cukup serius bagi para penulis artikel ilmiah. Hal ini disebabkan karena terdapat bahasa atau istilah yang digunakan. Tahap-tahap revisi sebagai berikut. 1. Mengembangkan objektivitas artikel ilmiah. 2. Meninjau kembali penulisan tahapan penelitian. 3. Menganalisis kembali hasil penelitian yang telah dilakukan, melakukan perbaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu dengan melakukan proofreading dalam bidang akademis, namun jarang atau bahkan tidak pernah digunakan dalam percakapan sehari-hari. Maka salah satu cara yang dapat digunakan untuk meyakinkan bahwa artikel ilmiah telah menggunakan tata bahasa yang baik, review dan hasil analisis, membuat tabel review komen, mengajukan cover letter, meminta pendapat dari pembimbing atau rekan penelitian. Nyatakan sesuai dengan kriteria. Reviewer dan redaksi pengelola jurnal untuk itu dibutuhkan revisi dari penulis artikel ilmiah. Jenis-jenis revisi artikel ilmiah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu dengan melakukan proofreading. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi kami. Maaf jika terdapat kekurangan dari presentasi kelompok kami, karena yang sempurna hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.